Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-2 ingin membahas materi tentang sejarah. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saila Fitrianisa. Perkenalkan, nama saya Ibna Saria Rahab. Perkenalkan, nama saya Pita Giola Harahap. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky. Perkenalkan, nama saya Nungpita Harahap. Perkenalkan, nama saya Jerian Srega. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia mencapai titik kemajuan saat organisasi Budi Utomo terbentuk tahun 1908. Perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. 1. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas tentang organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahidin, yaitu seorang tamatan sekolah dokter pribumi atau Stopia di Batavia. Saat mengunjungi alamaternya dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stopia pada tahun 1907, Wahidin melontarkan gagasan agar para pelajar Stopia segera mendirikan gagasan agar pelajar Stopia bertujuan memajukan derajat bangsa. Gagasannya mendapat tanggapan baik dari mereka bersama. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia seperti Gunawan Mangoenkoesomo dan Soeraji. Ia pun mendirikan Budi Utomo, yaitu bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang yang meliputi sebagai berikut: pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar-pelajar Stopia sebagai penggeraknya. Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Selain mempertegas posisinya sebagai gerakan sosial budaya dan bukan gerakan politik, kongres ini memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Yogyakarta menjadi pusat organisasi. Sejak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, yaitu tokoh dari kalangan priai, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial. Pada tahun 1912, Budi Utomo ikut mendukung pembentukan atau Dewan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Melalui dewan ini, aspirasi rakyat Indonesia disuarakan melalui wakil-wakilnya yang duduk di dewan ini. Seiring berjalannya waktu, eksistensi Budi Utomo mengalami kemunduran. Salah satu faktor kemunduran Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Dalam anggaran dasarnya, Sarekat Islam tidak berpolitik. Namun, dalam praktiknya, Sarekat Islam ikut bersuara lantang menantang praktik ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini mengundang simpati yang luas dari masyarakat. Setelah resmi berdiri sebagai partai politik pada tahun 1917, Sarekat Islam menjadi partai politik dan semakin populer. Pada saat yang sama, Budi Utomo mengalami kemunduran karena berbagai faktor seperti tekanan dari pemerintah Belanda, konflik internal, dan kurangnya dukungan dari rakyat.
Budi Utomo mengalami perpecahan antara faksi moderat dan radikal. Budi Utomo juga mengalami kesulitan finansial, dan organisasi ini lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding rakyat jelata. Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pengurus pusat dan cabang-cabang Budi Utomo di daerah lain. Dan ada juga faktor konflik pengurus internal dengan dominasi golongan yang lebih tua, sehingga banyak ditinggalkan oleh anggotanya. Dan berkembangnya organisasi lain sehingga keanggotaannya Budi Utomo kalah populer di kalangan masyarakat. Dan dampak dari konflik internal ini menghambat pertumbuhan organisasi, yaitu yang menyebabkan berdirinya kumpulan-kumpulan lain yang terjun ke dunia politik. Dan akhirnya organisasi ini terjun secara terbuka ke dalam dunia politik. Sedangkan konflik eksternal muncul karena adanya tekanan dari Belanda. Belanda memiliki dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pertama adalah Budi Utomo adalah organisasi pribumi progresif yang dikendalikan oleh para pejabat. Kedua adalah Budi Utomo bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dan pada akhirnya organisasi ini tidak mendapat cukup dukungan dari kalangan masyarakat karena mereka tidak mengutamakan kepentingan masyarakat atau rakyat umum. Sedangkan secara politik, kedudukannya juga dianggap sudah tidak terlalu penting. Akibatnya, organisasi Budi Utomo ini mengalami kemunduran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi berikut. Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta bersas Islam dengan haluan komparatif. Organisasi didirikan oleh H. Samahudi pada tahun 1911. Dengan nama awal berdiri Sarekat Islam, yaitu SDI, yaitu Haji Saman Hudi adalah seorang pedagang batik dari Lewean, Solo. Organisasi SDI didasarkan pada dua hal, yaitu satu, agama, yaitu agama Islam. Dua, ekonomi yang menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang. Atas usul HOS Romanito pada 10 September 1912, kata pedagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Hal ini dimaksud agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Namun, dan visi baru itu tercermin dalam Akta Notaris bertanggal 10 September 1912. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan tujuan itu sebagai berikut. 1. Memajukan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau perdamaian. 3. Memajukan kehidupan agama lainnya. Pada tahun 1913, organisasi ini dimajukan di Surabaya. Dalam kongres diputuskan yaitu sebagai berikut. 1. Sarekat Islam bukan merupakan partai politik. Sarekat Islam tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda. HOS Kong Romanito dipilih sebagai ketua S1 dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI merupakan sebagai pusat organisasi. Anggota SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Di bawah HOS Comarinenyoto, SI mengalami perkembangan pesat. Selain di Surabaya yang menjadi pusat, cabang lainnya juga didirikan di kota lain seperti Solo, Semarang, Cirebon. Arah perjuangan diperjelas, yaitu memperkuat abis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan dengan bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915, Sentra Sarekat Islam SSI dibentuk dan kedudukannya di Surabaya. SSI adalah badan induk yang bertugas mengordinasikan serta memajukan organisasi daerah. SSI berkedudukan seperti pengurus besar SI. Pembentukan SSI tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi lokal semakin banyak dan karena itu ada sebuah badan induk tempat organisasi lokal tersebut bernaung. Setelah pemerintah lokal memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirim Cakramanoto dan Abdul Muiz sebagai wakil SSI di Porsrat pada tahun 1917.
Di Polkras, keduanya aktif dalam konsentrasi radikal. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDP di SI gencar melancarkan kritik terhadap SI. Mereka menganalitik sikap SI yang berkomparatif terhadap pemerintah kolonial Belanda serta keikutserta SI dalam kampanye. Indewe Erbar, SI SDP menghendaki agar SI mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Dan dalam rangka itu, juga berarti SI tidak ikut mendukung Indewe Erbar. Maka dengan hadirnya ISDP muncul dua kubu dalam SI yaitu sebagai berikut. Satu kubu neososialisme, kubu ekonomi dogmatis. Dalam kongresnya tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Dengan alasan pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Perpecahan terjadi akibat perbedaan cara pandang antara anggota partai. Aktivitas partai ini terhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Memajukan pendidikan pengajaran berdasarkan agama Islam, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Mendirikan sekolah yang berdasarkan agama Islam, TK sampai perguruan tinggi. Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan agama. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Karena organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif, pemerintah Belanda tidak keberatan memberi status sebagai organisasi berbadan hukum. Dalam gerakan sosialnya, organisasi ini sangat mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, perannya dalam menumbuhkan kesadaran bangsa tentang pentingnya kemajuan pendidikan dan mereka sangat besar sekarang. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, periode nasionalisme politik. A. Indische Partis atau IP. IP didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dr. Dowis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun Indo-Tionghoa dan Arab. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Adapun program kerja IP yaitu menanamkan cita-cita nasional Hindia, memberantas kesombongan sosial dan pergaulan, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, memperbesar pengaruh pro-India di lapangan pemerintahan, berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang India, dan dalam hal pengajaran kegunaannya harus ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi India dan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah. Gerakan organisasi pemuda ini didirikan oleh R. Satiman Widyosanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Batavia pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jongjapa. Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan, yaitu mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, dan membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Meskipun demikian, tujuan sesungguhnya dari organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.
Dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Dalam kongresnya di Solo pada tahun 1926, Jong Java dalam anggaran dasarnya secara nyata menyebutkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat-sifat Jawa sentris dan mulai bekerja sama dengan pemuda-pemuda non-Jawa. Setelah itu lahir perkumpulan Pasunda, Persatuan Minahasa, Molucas, Sarekat Celebes, Sarekat Sumatera, dan lain-lain. Lahir pula organisasi kependudukan lain dengan keanggotaan yang cukup besar berasal dari Sumatera bernama Jong Sumatera Bond. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1917 di Batavia. Dari organisasi ini muncul nama-nama besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Pada kongresnya yang ketiga, organisasi ini pernah melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Pada tahun 1918 berdiri pula Persatuan Pemuda-Pemuda Ambon yang disebut Jong Ambon. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri pula Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Pada tahun 1926 sebagai organisasi kependudukan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dan seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Tujuan gerakan pemuda yaitu untuk mewujudkan menolak perubahan sosial serta memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan negara. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Gerakan perempuan. Kondisi perempuan Indonesia pada pertengahan abad dan masih jauh tertinggal dibandingkan kaum lelakinya. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki, sedangkan kaum perempuan hanya mendapat pendidikan terkait kerumah tanggaan, dan itu pun masih sangat terbatas. Keadaan ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang putri bupati dari Jepara bernama Raden Ajeng Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ia menuangkan pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut. Kartini menulis pemikirannya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Stella Jihandelar dan Profesor F.K. Anton oleh J.H. Abendano. Surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Lurbisternis tot Lids, habis gelap terbit dah terang. Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ia ingin perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga diberi kesempatan untuk bangkit dari ketinggalannya. Menurutnya, sebagai perempuan ia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan ibulah yang akan memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Setelah Kartini banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan perkumpulan keutamaan istri. Dalam Kongres Perempuan Indonesia 1 yang berlangsung di Yogyakarta pada 25-28 Desember 1928, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan yang dapat memajukan perempuan
Federasi tersebut berhasil dibentuk dan diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Selanjutnya, lahir pula organisasi perempuan lain yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda yang dinamai Perkumpulan Istri Sedar. Tujuan perkumpulan ini lebih tegas, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau terdekat dalam rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik. 3. Periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Sebutan radikal terutama mengacu pada sikap organisasi-organisasi pergerakan pada periode ini yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif di antaranya Perhimpunan Indonesia PI atau PKI dan PNI. Secara umum para tokoh dan aktivis PI, PKI, dan PNI berpandangan bahwa upaya meraih kemerdekaan tidak dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Belanda, tapi harus dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara itu, Indische Parti, PI, dan PNI lebih memusatkan perhatiannya ke arah penguatan kesadaran masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan agitasi. Bentuk-bentuk agitasi itu diantaranya rapat akbar dalam rangka menjalin persatuan serta menggerakkan kesadaran bersama, ceramah di mana-mana, pertemuan-pertemuan rahasia lintas tokoh, pendekatan internasional, serta menyuarakan aspirasi melalui media massa seperti koran dan majalah. 2. Pengaruh Revolusi Rusia 1917. Pada Oktober 1917, kaum revolusioner berhaluan komunis di Rusia yang disebut kaum Bolshevik berhasil menggulingkan monarki Rusia yang saat itu diperintah oleh Tsar Raja Nicholas II. Revolusi ini dilatar belakangi masalah ekonomi dan tindakan Tsar Nicholas II yang sewenang-wenang. 3. Kekecewaan terhadap janji November Belov. Berhembus desas-desus di Hindia Belanda bahwa M.J. Troelstra, pemimpin Partai Buruh Sosial Demokrat atau Sosial Demokratische Arbeiders Party atau SDAP, telah mengambil alih kekuasaan di negeri Belanda dari Ratu Wilhelmina dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, pada 16 November 1918, anggota ISDP di Volksraad CHG Kramer memprakarsai terbentuknya koalisasi di Volksraad antara partainya Insulinde, Tarekat Islam atau SI, dan Budi Utomo. 4. Perubahan pasal 111 Regeringsreglement. Pada 1 September 1919, pemerintah kolonial Belanda mengubah pasal 111 Regeringsreglement atau peraturan pemerintahan yang berisi larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Hak serikat diakui penuh, termasuk menyangkut perkumpulan neolitik dalam batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut berlaku untuk perkumpulan yang bersifat rahasia serta yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam hal mengganggu ketertiban umum itu, Gubernur Jenderal memiliki hak extraordinary. Bagi Indonesia, perubahan ini berdampak positif dalam 2 hal, yaitu sebagai berikut. A. Memberi kesempatan bagi berdirinya organisasi-organisasi pergerakan baru yang radikal sejak tahun 1920-an. B. Membuka jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk kritikan secara terbuka terhadap pemerintah kolonial Belanda tanpa takut digeledah, ditangkap, ataupun diasingkan. 5.
pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1921. Gubernur Jenderal Van Limbung Stirum digantikan oleh Dirk Vogt. Tidak seperti Van Limbung Stirum, Vogt bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. 6. Pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Kata Indonesia pertama kali digunakan oleh organisasi Indonesische Vereniging pada saat rapat pergantian pengurus bulan April 1922. Rapat ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Selanjutnya mereka mengganti nama Nederlands Indie menjadi Indonesia. Dengan munculnya kata Indonesia, kaum pergerakan merasa memiliki sebuah identitas bersama. Lebih dari itu, secara simbolis dan filosofis, kata Indonesia menunjukkan sesuatu yang baru yang berbeda dengan Indische versi Belanda. Hal ini memberi semangat untuk memberikan sesuatu yang baru di atas tanah yang oleh Belanda disebut Nederlandsis Indie. Sesuatu yang baru itu tidak lain adalah kemerdekaan dan kesejahteraan. Untuk mencapainya, cara-cara lama yang bersifat kooperatif harus dibuang, diganti dengan cara-cara baru yang lebih radikal. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. 7. Ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1914, ia ikut mendirikan ISDP serta menjadi anggota Serikat Buruh PSTP, yang kelak menjadi organisasi sayap ISDP. Beberapa anggota ISDP yang militan dan berbakat adalah Sauman dan Darsono, yang pada saat itu menjadi anggota Serikat Islam. Dengan taktik infiltrasi, Semaun dan Darsono berhasil memengaruhi Sarekat Islam sehingga partai disebut akhirnya terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang tetap mengutamakan keagamaan dan aliran sosialisasi revolusioner. Aliran sosialis inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920, lalu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Kekuatan utamanya terletak pada anggota-anggotanya yang berasal dari kalangan buruh, seperti buruh tram dan kereta api, buruh penggadaian, dan buruh perkebunan. Bentuk perjuangan kaum buruh di bawah PKI adalah revolusioner sampai radikal. Diawali dengan mogok buruh pegadaian pada tahun 1922 dan mogok buruh tram dan kereta api pada tahun 1923 yang dipelopori oleh Tan Malaka dan Semaun. PKI kemudian berhasil memobilisasi sebuah perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1926 dengan kaum buruh dan petani sebagai pasukan garden depan. C. Organisasi pergerakan yang bersifat radikal terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pada awalnya PI bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan India, didirikan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Oleh karena itu, awalnya organisasi ini lebih banyak bergerak dalam bidang sosial budaya. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi sosial pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk namanya. Penggantian namanya memiliki dampak politik yang besar, yaitu sikap politiknya berubah dari semula bersikap kooperatif
yang menjadi non-kooperatif, dari moderat menjadi radikal. Sikap non-kooperatif dan radikal tercermin dalam 3 visi politiknya berikut. A. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. B. Bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. C. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1913. Ia seorang pemimpin organisasi buruh dari negeri Belanda yang juga merupakan salah satu anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda. Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama ISDP dengan pusat di Semarang. Oleh karena tidak mendapat tanggapan di Indonesia, muncul ide dalam diri untuk bergabung dengan sebuah organisasi lain yang sudah ada. Akhirnya ISDP masuk dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh organisasi Syarikat Islam atau SI. Politik ini berhasil memengaruhi 2 orang pimpinan atau SI cabang Semarang yang terkenal militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Dalam Kongres ke-20 ISDP pada tahun 1920, nama ISDP diganti menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketua. Semaun dan Darsono pun berdiri di atas 2 organisasi, yakni ISDP dan SI. Di SI, keduanya mengancam keras sikap rekan-rekannya yang kooperatif terhadap Belanda. Selain itu, untuk memperluas pengaruh dan keanggotaan ISDP, keduanya aktif melakukan propaganda di sosialisasi ISDP di lapangan buruh atau serikat pekerja yang tergabung dalam SI. Sikap dan langkah-langkah keduanya pun mengundang kekhawatiran dalam organisasi, apalagi langkah Semaun dan Darsono telah menciptakan 2 kubu besar dalam SI, yaitu golongan Cokroaminoto yang berhaluan Islam dan berpusat di Yogyakarta atau SI Putih, serta golongan Semaun yang berhaluan komunis dan berpusat di Semarang atau SI Merah. Dalam Kongres ke-6 SI pada Oktober 1921, SI menerima ulusan Agus Salim dan Abdul Muiz tentang penerapan disiplin kepartaian, terutama larangan merangkap keanggotaan partai. Golongan Semaun disuruh memilih menjadi anggota SI atau ISDP. Golongan Semaun memilih yang kedua dan sejak saat itu SI pun secara resmi pecah. Dampak yang langsung terasa adalah menyusutnya anggota SI. Pada tanggal 23 Mei 1923, nama Perserikat Komunis Hindia diganti menjadi Partai Komunis Hindia. Pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun ini bergabung tokoh baru seperti Alimi dan Musso sebagai organisasi yang berideologi komunis. PKI berkembang dengan cepat. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa yang disusul pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Kedua pemberontakan ini gagal. Banyak tokohnya ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua, karena aksi-aksi militan dan revolusionernya mengganggu stabilitas dan kepentingan Belanda. PKI akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. 4. Periode bertahan. A. Pengertian. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupa lebih modern dan menahan diri. Sikap modern berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi penggerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Dengan demikian diharapkan kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga.
B. Latar belakang. Sejak pemerintah Gubernur Jenderal Dirpos yang memerintah pada 1921 sampai 1926, organisasi penggerakan dikendalikan dengan aturan yang keras. Contohnya, menerapkan ancaman pemecatan bagi pegawai negeri yang mengambil bagian atau memberi dukungan pada penggerakan yang dianggap mendorong kekuasaan pemerintah. POS juga memuat peraturan yang menyangkut perjalanan dalam batas-batas Hindia Belanda dan mencegah juru bicara suatu partai politik mempromosikan tujuan-tujuan di luar Jawa. Pada masa Gubernur Jenderal BC D. Jonghe 1931 sampai 1936. Peraturan dibuat lebih keras lagi. Pada masanya, banyak terhadap pemerintah kolonial Belanda ini membuat kaum aktivitas bergerak tidak leusa mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu merdeka Indonesia. C. Perjuangan melalui Polsra. Di Polsra, tokoh-tokoh pergerakan lintas partai atau organisasi melanjutkan perjuangan. Meski demikian, perlu diketahui bahwa di luar Polsra tidak ada aksi perjuangan. Organisasi-organisasi bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti mendirikan rukun tani, rukun pelayanan, serta mengusahakan bank dan koperasi. Namun dalam menyatakan terbentuknya fraksi nasional kerap tidak mampu mempersatukan wakil-wakil pribumi di Polsra. Wakil-wakil pribumi itu sering tidak. Meskipun demikian, di tengah perbedaan itu, tokoh-tokoh pribumi seperti melancarkan protes terhadap mengelendakan rumah pemimpin PNI, memperjuangkan nasib buruh di Sumatera dari pemimpin PNI. D. Organisasi-organisasi penggerakan pada periode bertahan. 1. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi penggerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. 2. Partai Indonesia Raya Parindra. Pada tahun 1931, Dr. Sutomo pendiri Budi Utomo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBBI. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Indonesia Studio yang didirikannya pada tahun 1924. 3. Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Sesuai namanya, GAPI merupakan gabungan dari berbangsa partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi didirikan Muhammad Husni Sahari pada 21 Mei 1939. Partai-partai yang bergabung dalam GAPI dalam anggaran dasarnya diterangkan tiga asas perjuangan GAPI yakni sebagai berikut. 1. Hak untuk menentukan diri sendiri. 2. Persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Pada Desember 1939, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia. Tujuannya adalah melanjutkan gerakan Indonesia berparlemen dan menyadarkan rakyat akan kepentingan membentuk tata negara yang demokratis. Pada Agustus 1940, ketika Belanda telah dikuasai oleh Jerman, Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang.
GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketenagaran di Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting. Isi resolusi itu adalah mengganti Polsra dengan parlemen yang sesungguhnya yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat serta mengubah fungsi kepala-kepala di pertemanan menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Polsra Ratu Wilhelmina serta kabinet Belanda. Pemerintah Belanda menanggapi tuntutan itu dengan membentuk sebuah komisi yang tugasnya menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketenagaran. Hasil kerja komisi ini sangat mengecewakan kaum pergerakan. Hasil penelitiannya jauh dari objektif. Rekomendasi akhir komisi adalah rakyat Indonesia sangat puas dengan pemerintah kolonial Belanda dan tetap ingin bergabung dengan Belanda. Cukup sekian materi dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum.